Shalom, saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi bersama saya, Pastor Glenn Natuheru, dan masih dalam program Bible and Coffee. Kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, karena kita percaya hidup kita ada oleh karena kasih karunia Tuhan. Hidup kita ada oleh karena kemurahan Tuhan. Alangkah baiknya jika setiap hari kita memulai hari bersama dengan Tuhan, karena kita tahu kita sebagai manusia terkadang suka lemah, kita sebagai manusia terkadang suka lupa akan apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita, dan itu sebabnya kita perlu Tuhan pimpin kita, Tuhan bimbing kita setiap hari. Dan pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatu di sepanjang hari ini, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan besar bagi kami. Kami bersyukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami berterima kasih karena itu kami mau merenungkan firman Tuhan. Bapa, bicara bagi masing-masing kami. Roh Kudus urapi kami sehingga kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan bagi kami, dan kami lakukan dalam kehidupan masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yesaya 54 ayatnya yang ke-10. Yesaya 54 ayatnya yang ke-10. Alkitab bilang begini, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani saudara dan saya. Wow, dari firman Tuhan ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Apapun yang bisa menggoncangkan dunia, namun tidak akan pernah ada yang bisa menggoncangkan kasih Bapa dalam hidup saudara dan saya. Makanya Alkitab jelas katakan bahwa hari-hari terakhir semuanya akan digoncangkan. Dan segala sesuatu bisa digoncangkan, namun tidak pernah bisa digoncangkan apa yang menjadi kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Karena itu apapun yang hari-hari ini kita alami, goncangan ekonomi, goncangan keluarga, goncangan rumah tangga, goncangan keuangan, goncangan apapun yang mungkin saudara dan saya alami hari-hari ini, itu tidak akan merubah kasih Tuhan kepada kita. Firman-Nya jelas, biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun bukit-bukit bergoyang. Dengan kata lain, segala sesuatu mungkin bisa bergoncang dalam hidup kita. Namun kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perjanjian Tuhan tidak akan bisa tergoncangkan. Makanya jelas Yesus bilang tidak ada yang bisa merebut saudara dan saya dari tangannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini yang perlu kita ingat adalah betapa Tuhan mengasihi kita. Kalau kita mengerti Tuhan mengasihi kita, kalau kita tahu Tuhan mengasihani kita, maka hidup kita tidak akan aneh-aneh. Kita gak gampang bersungut-sungut, kita gak akan gampang mengeluh, kita gak akan gampang komplain. Tuhan, kenapa kalau Tuhan mengasihani saya, kenapa masalah ini masih ada dalam hidup saya? Kita gak akan gampang bersungut-sungut, Tuhan, kalau masalah ini Tuhan sayang sama saya, kenapa rumah tangga saya berantakan? Kita gak akan komplain sama Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu dasarnya, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Makanya selalu saya bilang perlu kita pegang firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihaninya. Kalau saat-saat ini yang kita lihat hanya kepahitan, kalau saat-saat ini yang kita lihat hanya kekecewaan, kalau saat-saat ini yang kita lihat hanya kesakitan, maka saya mau bilang, engkau sudah masuk dalam jebakan iblis, saudara. Tapi kalau kita belajar, oh iya, apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan ada di pihakku dan Tuhan ada di pihakku, maka ujung-ujungnya akan mendapatkan kebahagiaan. Walaupun yang kita lihat mungkin ada banyak hal yang tidak bisa kita terima, tapi hari ini kita diingatkan kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus kita pegang, ini yang harus kita ingat, ini yang harus kita deklarasikan dalam hidup setiap hari, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kita. Sekalipun gunung-gunung bergoncang, sekalipun bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku, Tuhan bilang, tidak akan pernah beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan pernah bergoyang. Wow. Jadi saya pelajari saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena kita mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Yang pertama, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita mengerti orang sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, stop bermain-main dengan dosa.
Kalau kita sudah mengerti bahwa kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, belajar banyak bersyukur. Jangan banyak ngeluh, jangan banyak komplain, jangan banyak bersungut-sungut sudah dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita bilang kita masih berdosa saja. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Apalagi sekarang ketika Tuhan sudah selamatkan saudara dan saya. Sebagai anak saudara dan saya diangkat oleh Tuhan. Masakan Tuhan tidak pelihara kita? Masakan Tuhan tidak tolong kita? Masakan Tuhan tidak bela perkara-perkara kita? Karena itu yang pertama saya pelajari, karena kita mengerti Dia adalah Allah yang menunjukkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, berarti stop bermain-main dengan dosa, stop bersungut-sungut, stop mengeluh, stop komplain, karena kita tahu ujung-ujung yang mendatangkan kebaikan. Dan yang kedua saya pelajari, karena kita tahu dan kita mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, jangan pernah takut menghadapi apapun dan siapapun. Alkitab jelas katakan 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan pernah menimpamu. Alkitab jelas katakan Tuhan yang akan menggantikan kamu berperang. Kamu hanya melihat dan diam saja. Wow! Sebegitu dahsyatnya pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Apalagi yang saudara mau takutkan. Kepadamu Yesus bilang, kuberikan kuasa untuk menaklukkan kuasa-kuasa jahat. Kepadamu diberikan kuasa. Apalagi yang kita takuti. Karena itu pesan firman Tuhan ini kuat. Biarlah mulai hari ini kita mengerti. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini kita mengerti. Stop bermain-main dengan dosa. Dan hari ini kita mengerti. Jangan pernah takut menghadapi apapun dan siapapun. Kenapa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami percaya hari ini firman-Mu ada dalam hati dan hidup kami. Kami pegang janji-Mu, segala sesuatu boleh bergoncang, biarpun gunung-gunung bergoyang, biarpun bukit-bukit bergoncang. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah tergoyahkan dalam hidup kami. Namun kasih setia Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Karena itu biar firman termaterai dalam hati kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang mempermainkan kasih karunia Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang gampang sekali jatuh dalam dosa. Ampuni kami ya Allah. Kalau selama ini kami jauh dari Tuhan, mulai hari ini biarlah kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Biar hari ini kami tetap terus bangkit menghadapi apapun, karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Bapak berkati setiap teman-teman Bible and Coffee yang menyaksikan renungan pagi ini. Jamah masing-masing kami, urapi kami, sehingga firman tertanam, kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Tetap hidup dalam kasih setia Tuhan.